Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati para pendengar budaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam tema Hari Guru Nasional, serentak berinovasi menjadikan merdeka belajar, mewujudkan merdeka belajar. Pada pagi hari ini, hari Jumat bertepatan tanggal 25 November adalah hari yang sangat istimewa ini, utamanya pada saudara-saudara kita yang kebetulan mereka berprofesi sebagai guru atau dosen. Jadi hari ini itu yang pertama. Yang kedua, kebagian yang kedua, hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, jadi hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat. Materi atau tema pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan tentang, ini sebenarnya ada dua materi ini, Pak. Satu pertama tentang guru, yang kedua tentang merdeka belajar. Jadi maaf nanti kalau kajiannya agak sedikit panjang ya, tapi kita tetap akan patuh pada waktu yang telah disediakan. Jadi kenapa Hari Guru Nasional itu kemudian ditetapkan pada tanggal 25 November. Jadi Hari Guru ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk ya. Kalau kita melihat dari kilas balik sejarah ya, dari perjalanan bangsa, ini sebenarnya Hari Guru ini ya ditetapkan pasca Indonesia Merdeka ya, sejak tanggal 25 November tahun 1945, tepatnya di Surakarta. Nah, di situ kemudian membentuklah sebuah organisasi, termasuk di dalamnya ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu dibentuknya pada tanggal 25 November. Sehingga pada tanggal 25 November itu dijadikanlah Hari Guru Nasional. Yang itu kemudian diikat ya, ada sebuah payung hukum. Jadi ada sebuah kepres, keputusan Presiden Insya Allah nomor 70 ya, nomor 78 tahun 1994. Jadi payung hukumnya tentang Hari Guru Nasional itu ada pada Kepres nomor 78 tahun 1994. Baik, guru ini sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia ya, baik dalam perspektif hukum positif atau dalam perspektif hukum Islam atau fikih ya. Kalau kita melihat pada undang-undang tentang guru dan dosen, jadi guru itu adalah sebuah pendidik ya. Dia mempunyai fungsi mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Cuman kadang-kadang begini ya, mohon maaf ya kepada kawan-kawan yang berprofesi guru, kadang-kadang ini tanda kutip ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini lebih berperanan, berfungsi sebagai pengajar gitu. Kalau pengajar itu hakikatnya dia setelah ngajar selesai, tetapi kalau pendidik ini mempunyai tanggung jawab moral terhadap anak didiknya 24 jam. Artinya kalau kita menjumpai anak-anak didik kita di luar bangku sekolah atau di luar jam sekolah, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk mendidik, untuk mengarahkan moralnya, akhlaknya. Kalau kita melihat anak didik kita di luar ya, di luar lingkungan sekolah, kita tetap mempunyai kewajiban ya untuk mengarahkan, karena itu kita diikat oleh sebuah undang-undang regulasi, ada sebuah payung hukumnya gitu. Terus itu diantara tentang tanggung jawab guru ya. Kemudian batas dan tugas sosok seorang guru itu sangat
ya sangat strategis sekali dalam proses pendidikan. Bahkan kalau kita mau jujur ya, dari sumber daya pendidikan itu yang handal, yang memadai, seringkali kurang berarti jika tidak disertai dengan kualitas guru yang bermutu. Jadi ya mohon maaf, mungkin seringkali produk ya, output dari anak didik kita itu salah satunya ya dari kualitas guru sebenarnya yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Meskipun itu tidak satu-satunya, karena kita untuk membentuk sebuah anak didik yang benar melalui, mohon maaf, melalui media Hari Guru Nasional yang harus kita angkat, itu banyak faktor ya, banyak aspek, banyak komponen. Jadi yang pertama, anak didik itu bisa berhasil yang jelas dari milieu, dari biah keluarga, itu yang berperanan. Karena dia hidup dengan keluarga, dengan orang tua, ayah, saudara, itu jauh lebih banyak waktunya dibanding dia hidup di sekolah. Sehingga untuk menentukan masa depan anak pendidikan ini adalah yang sangat mewarnai ke depan anak didik kita itu. Yang pertama itu milieu, lingkungan, biahnya ada di keluarga. Yang kedua, itu ada di pendidikan. Dia sekolah di mana, terus kemudian gurunya, kualitas gurunya, SDM dan lain sebagainya ya, infrastruktur dan suprastruktur yang ada di lembaga pendidikan kedua. Yang ketiga kemudian anaknya itu sendiri, aspeknya itu banyak sebenarnya untuk menjadikan anak didik kita yang benar-benar berkualitas, masa depannya bisa kita harapkan. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga, yang kedua itu di mana dia menempuh pendidikan formal, yang ketiga dari personal anaknya sendiri, kemauan keras untuk meraih, menggapai cita-citanya, dan yang terakhir, yang keempat itu lingkungan di mana dia bergaul di luar sekolah, tetangga, macam-macam. Jadi itu ini adalah masa depan tentang anak-anak didik kita. Kemudian terkait dengan guru ya, ini kan temanya Hari Guru Nasional. Jadi kita sedikit, karena ini adalah nuansanya kajian Islam, jadi para sahabat budaya nanti kita akan sentuh dengan guru dalam perspektif pendidikan ya, pendidikan Islam. Jadi kalau dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak. Jadi semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Jadi kalau kita bicara perspektif konteks Islam, guru itu ternyata lebih luas ya dibanding kita berbicara nuansanya dalam perspektif hukum positif, gitu loh. Tapi kalau dalam perspektifnya itu perspektif kajian Islam, maka guru itu yang lebih luas ya. Jadi setiap orang yang memperbaiki ya sikap anak didik atau orang lain itu merupakan guru. Jadi mereka ini bisa orang tua, ayah, ibu, atau bisa paman, kakak, bahkan tetangga. Nah, itu dia bisa berperanan sebagai guru kalau kita bicara konteksnya itu perspektif Islam. Kemudian tokoh agama lebih-lebih ya, kiai, ustadz, habaib dan sebagainya. Kemudian tokoh masyarakat dan seterusnya ya. Ini adalah guru dalam perspektif Islam ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah peletak fondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anak kita di masa depan. Ini ya tergantung guru itu. Ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari ya, itu yang hadis sahih. Itu dijelaskan Rasulullah itu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadisnya disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi yang membentuk, mencetak bagaimana anak didik kita itu, bagaimana masa depan anak-anak kita itu tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Jadi orang tua didik ya, termasuk orang tua. Karena guru itu kan bisa perspektifnya, bisa orang tua itu
perspektifnya kan bisa dua ya. Bisa perspektif orang tua kandung, ya dia emang dilahirkan itu adalah berfungsi sebagai guru, dan orang tua itu yang dia mengajarkan, mencetak masa depannya yang ada di sebuah lembaga pendidikan formal. Sehingga dalam perspektif Islam ya, perspektif Islam dalam tinjauan bahasa. Jadi istilah guru itu sangat mustarok ya. Mustarok itu sangat luas. Jadi umum. Itu ada kurang lebih ada 6 ya, insya Allah ya. Jadi ada 6 istilah guru itu dalam kajian Islam. Yang pertama ustadz, ini yang umum. Ustadz, sebenarnya substansinya itu beda. Ada sebuah stressing, penekanan yang beda. Nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama itu di dalam Islam itu ada istilah ustadz. Siapa ustadz itu? Ya, ustadz ini kan orang yang punya komitmen ya, yang berkomitmen terhadap profesinya. Jadi profesi yang melekat pada dirinya. Kemudian ada sebuah sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses, dan hasil kerja, serta sikap kontinu. Jadi ustadz ini dia itu ada yang di number one, yang the best gitu. Jadi kalau tataran guru itu ustadz gitu. Kalau di Timur Tengah ustadz ini adalah ya semacam guru besar gitu ya. Jadi mas saya. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak kemudian distorsi ya, ada sebuah pergeseran makna dan nilai ya. Jadi ya orang ngajar yang biasa-biasa udah dipanggil ustadz ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu nggak gampang-gampang orang dipanggil ustadz. Nah, kemudian yang kedua itu mu'alim ya. Jadi di bawah ustadz itu ada mu'alim. Jadi mu'alim itu orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, serta kemudian dia bisa memberikan penjelasan dalam kehidupan, kemudian dia bisa menjelaskan dimensi teorinya, kemudian juga melakukan transfer ilmu pengetahuan, serta bisa mengamalkan. Ini mu'alim. Singkat kemudian yang ketiga itu murabbi. Murabbi ini biasanya lebih familiar di dunia ma'had ya, di dunia pesantren. Jadi biasanya dia itu membawa beberapa santri, itu ada satu murabbi kan begitu. Ada sebuah maqalah itu laula murabbi ma'arabtal rabbi. Jadi andai tidak ada guru gitu ya, maka saya tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Itu kan luar biasa ya, sebuah itu. Jadi murabbi itu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi. Jadi itu yang setiap berapa santri berkelompok itu biasanya ada di bawah pantuan satu murabbi kan begitu. Itu serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya itu. Itu kalau murabbi. Kemudian yang keempat ini mursyid. Mursyid ini biasanya sebenarnya ini sama aja guru ya. Cuman kalau di Indonesia mursyid ini lebih familiar dengan dikenal di istilah-istilah thariqah ya. Jadi istilah-istilah thariqah itu dia pakai mursyid. Sebenarnya mursyid itu ya pendidik ya. Jadi mursyid itu adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan. Jadi kalau mursyid itu stressingnya sebenarnya lebih pada sikap dan perilaku. Jadi yang dijadikan tauladan kalau mursyid. Tapi kalau murabbi, mu'alim, ustadz itu lebih banyak dalam teori-teori penyampaian itu. Kemudian yang kelima mudarris. Mudarris ini dari kalimat darosa yudarrisu. Jadi mudarris itu seorang pengajar. Mama ana udarrisu al-lughah al-arabiyyah fi hadzal ma'had. Saya mengajarkan bahasa Arab. Ana udarris tentang al-ulum ad-diniyah fi hadhil madrasah. Jadi mudarris ini seorang pengajar. Kalau di Indonesia ya guru itu sebenarnya mudarris ya. Kalau di Indonesia, cuman karena kita kan salah kaprah, guru itu dipanggil
ustadz ya. Jadi ustadz itu sebenarnya kalau di luar itu ya mereka pakar lah, semacam guru besar gitu ya. Jadi dia punya keahlian yang sangat punya prestasi yang luar biasa. Jadi kalau mudaris itu mereka yang seorang pengajar biasa ya. Kalau di ini ya guru di Indonesia lah itulah mudaris. Kemudian yang kenap itu adalah muadzab. Jadi muadzab itu adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban. Jadi kalau muadzab ini lebih ditekankan pada sikap dan mental. Jadi sebenarnya kalau kita guru dalam perspektif bahasa Arab ya, jadi dalam perspektif al-Arabiyah ada 6 itu. Jadi sangat luas ya. Jadi bahasa Arab itu memang sangat luas ya. Kadang-kadang kita dalam memaknai apa yang ada dalam Al-Quran itu kalau pakai bahasa Indonesia itu kurang pas ya. Jadi zauknya itu nggak dapat gitu. Jadi kalau kita ngerti bahasa Arab, sehingga dengan perangkat ilmu yang mendukung, insya Allah nikmatnya makna kandungan Al-Quran itu bisa kita sentuh, termasuk makna daripada seorang guru itu sendiri. Jadi saya pikir sementara itu ya, nanti kita bisa sambung dengan tentang ini masih guru. Jadi kita belum menyinggung tentang merdeka belajar ini. Ya. Baik, para sahabat budaya bisa kita lanjutkan nanti setelah mungkin ada jeda tentang perspektifnya merdeka belajar ya terkait dengan Hari Guru Nasional ini. Ya.